Saya juga sudah lama Pak, saya tidak ketemu anak saya. Sudah 7 tahun saya nggak ketemu anak saya selalu tertutup akses untuk ke sana. Saya minta tolong untuk dipertemukan sama anak saya. Anak saya sudah terlalu lama diintimidasi. Saya cuma sebentar diintimidasi untuk memberikan kesaksian palsu sebagai korban perkosaan. Anak saya selama 7 tahun dia merasakan diintimidasi, diperoleh oleh bapaknya. Dia harus mengaku sebagai anak korban sodomi. Penyampaiannya untuk ada reka adegan sedemikian rupa itu, Kenji tidak bisa melakukan adegan itu karena memang dia tidak pernah melihat ibunya, tidak pernah melihat sesuatu yang seperti dituduhkan ayahnya. Dan saat itu anak saya masih TK Pak, dia harus mengerti masalah-masalah orang dewasa. Jadi saya sangat menyayangkan psikis anak saya selama ini. Saya minta tolong untuk diselamatkan anak saya dari orang seperti kejadian itu kan masih TK itu kan Kenji disidik sama penyidik Pak Wahyu itu tanpa dampingan itu sampai anak saya sebesar begini umur 5 tahun itu suruh meraktekan adegan seks gitu kan. Mereka ulang, anak saya pelakunya, kadistesin korbannya itu kan. Gimana cara ibunya diperkosa itu? Anak saya sudah meraktekin loh, Pak. Kalau Pak Ketua mau ngedengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Ruli, Bang. Alat bukti lengkap semua. Itu TK loh. Oke, Bu, ada lagi Bu, terakhir Bu. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mungkin saya hanya sedikit dari aktivis pemerhati perempuan dan anak. Saya sedikit menceritakan dengan adanya perilaku dan tindakan dari para pelaku. Saya lihat dari sisi anak, bagaimana anak ini adalah masih di bawah umur, belum pantas dan belum cukup umur untuk merasakan hal-hal seperti ini, sesuatu perbuatan yang sangat keji. Sebagai sisi perempuan juga mengalami hal seks yang tidak wajar dan tidak pantas. Dan Pak Yudi sendiri dan Kenji merasa tidak nyaman di negaranya sendiri. Itu satu hal dari sisi itu. Jadi harapan saya kepada Bapak Komisi 3 agar para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di bawah umur segera ditangkap dan diadili sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik kita ini. Dan yang kedua, marilah kita agar bersama-sama menjaga masa depan anak-anak bangsa agar terhindar dari kekerasan seksual. Yang mana anak-anak adalah masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Jadi ini Bapak, jadi habis dari sini mau kemana? Saat ini mungkin bisa ada tempat aman dulu ya, di fasilitasi kuasa hukum ya. Nyaman di tempat Abang Ruli. Dan kita berharap nih Pak, kita semua meresponnya tetap dalam koridor hukum Pak, karena negara kita negara hukum ya. Kita suruh yang perlu digarisbawahi itu Pak. Percayalah ya, kita akan maksimal ya, membantu Bapak dan Ananda ini untuk mencari keadilan. Tapi komitmennya kita melakukan semua sesuai dengan koridor hukum. Jangan kita melanggar hukum, ya. Jangan melanggar hukum. Jadi mungkin itu dulu sementara. Nanti akan ada rapat-rapat berikutnya, ya. Nanti apakah perlu nanti teman-teman bantuan LPSK koordinasi sama Kabakset, ya, baik. Mbak Ica, ya, nanti. Ya, mungkin ada tambahan dari Gus Fala? Ya, silakan. Terima kasih. Pimpinan, jadi tadi sedikit mendengar yang disampaikan Pak Yudi dan kuasa hukumnya dan Ananda Kenzi. Kita memang prihatin, kita merespon dan kita mendengarkan semuanya. Insya Allah nanti pada masa sidang selanjutnya kita akan lebih bergerak supaya seluruh yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa terkuak. Selebihnya tentunya kalau misalkan dari kepolisian juga ada hal-hal yang tidak adil, tentunya tim yang akan dibentuk oleh Komisi 3 akan segera bergerak pula. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi dan membuka ini tabir tetap pada koridor hukum yang berlaku.
Terima kasih pimpinan. Baik. Oke. Ini ada rekomendasi dan kesimpulan sementara ya, kesimpulan rekomendasi rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI masa persidangan 1 tahun 2024-2025 dengan keluarga Pak Yudi Setiasno ya, dan kuasa hukum dari anak KDY ya, terdiri dari Pak Parulian Hutahayan, Pak Aslam Saih Muda, lalu Ibu Mastaria Manurung dan Pak Unggul Sapetua ya. Hari ini Kamis 19 Desember 2024. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti surat pengaduan nomor STB 391/10/2017 Reskrim tanggal 3 Oktober 2017 terkait kasus kekerasan seksual dengan korban saudari ADW dan saudara anak KDY. Kurang lebih begitu ya? Ya. Siap, baik Yang. Oke. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan Kapolresta Surakarta untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi. Betul. Ya, yang dilakukan oknum, ini oknum, Pak, ya. Betul. Penyidik di PPA Polresta Surakarta dalam penanganan kasus tersebut. Betul ya. 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 Tiga, ya. Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan perihal ya, perlindungan dan pendampingan korban kepada LPSK. Jadi nanti teman-teman berkoordinasi dengan LPSK dengan difasilitasi oleh Baik. tim dari Komisi 3. Komisi 3. Ya, mungkin itu. Dan selanjutnya kami akan terus mengawal ya, kita terus berkomunikasi lewat sekretariat Komisi 3. Baik Yang Mulia. Ya, terima kasih ya. Terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa yang membantu ya, ikut menyerap aspirasi masyarakat hari ini. Terima kasih Pak Fala Amru, PDI Perjuangan, walaupun reses ya, sempat kembali ke sini melayani rakyat. Pak Andi Amar juga begitu ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Yang pertama tentunya terima kasih atas perhatian masyarakat. Kami banyak menerima informasi, direct message, bahkan mention di medsos kami. Itu merupakan bagian dari dinamika ya, kedewasan masyarakat, kedewasan masyarakat untuk memantau tugas kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa kejadian itu dilaporkan 2017 sekitar bulan Oktober 2017, di mana pelapor saat itu melaporkan ke Polresta Surakarta mengenai adanya dugaan pencabulan. Kemudian kami melalui prosedur bahwa laporan sudah kami terima. Kami melakukan upaya-upaya kepolisian. Langkah-langkah kami adalah memeriksa. Yang pertama, pelapor. Kemudian yang kedua, terduga terlapor. Yang ketiga, saksi-saksi. Sudah kami penuhi semua. Administrasinya masih ada di kami. Arsip-arsipnya masih lengkap ada di kami. Kemudian di samping itu, kami memedomani scientific crime investigation. Tentunya kami melibatkan cara-cara saintifik dengan satu, meminta keterangan ahli. Karena ini adalah dugaan pencabulan atau pemerkosaan, kami melibatkan dokter SPOG. Kami melibatkan laboratorium forensik. Keterangannya sudah ada dan kami himpun. Dari fakta-fakta, dari langkah-langkah kepolisian tersebut, saat itu juga didapati bahwa satu, keterangan para saksi menyampaikan bahwa mereka mendengar tidak langsung atau tidak melihat langsung atau hanya mendengar dari cerita saudara Y, karena pelapornya adalah saudari A. Saudari A ini istri dari saudara Y. Saksi-saksi yang kami periksa yang disebutkan oleh
saudari A pelapor mendengar semua dari saudara Y, suami pelapor. Ada 4 saksi yang kami periksa. Yang selanjutnya, keterangan dari ahli, hasil dari laboratorium forensik menyatakan bahwa tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Ada keterangan yang ada tertuang dalam dokumen-dokumen yang kami himpun, seluruhnya ada. Yang terpenting adalah pada penghujung perkara tersebut atau penghujung laporan tersebut, saudari A, saya ulangi, saudari A yang berstatus sebagai pelapor saat itu pada bulan November 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu dugaan pemerkosaan atau pencabulan terhadap Polresta Surakarta dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan. Jadi sekali lagi yang perlu kami tekankan di sini bahwa perkara itu sudah selesai secara hukum. Saya ulangi, perkara itu sudah selesai secara hukum pada tahun 2017, di mana berjarak kurang lebih 1,5 bulan dari laporan awal. Langkah-langkah kepolisian sesuai prosedur sudah kami tempuh. Bukti-bukti forensik sudah ada. Scientific crime investigation sudah kami lakukan. Harapan kami, keterangan yang kami berikan dapat memberikan informasi yang valid bagi masyarakat terhadap dugaan ataupun viralisasi kejadian ini yang terjadi pada tahun 2017. Pak Kapolres, bisa dijelaskan sebenarnya laporan awal itu seperti apa, Bapak? Laporan awal adalah saudari A melaporkan ke Polresta Surakarta bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan terhadap, ulangi, yang dilakukan oleh si terlapor. Dari terlapor kami sudah mintai keterangan bahwa terlapor sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Sekali lagi penguatannya adalah saudari A sebagai pelapor mencabut laporannya bahwa memang peristiwa itu tidak pernah ada. Dan berarti laporannya ada, cuman kejadiannya dari hasil penyelidikan nggak ada? Betul, seluruhnya dari hasil langkah-langkah kepolisian kami, memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyidikan menyatakan bahwa perbuatan itu tidak pernah ada, kejadian itu tidak pernah ada. Artinya korban mencabut laporannya karena mengaku tidak ada kasus itu sebenarnya? Betul, tidak ada kasus itu. Laporannya fiktif seperti itu, Pak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, beliau adalah mantan istri dari orang yang berinisial Y yang kemarin sempat mengadu ke Komisi 3 DPR RI terkait adanya penyekapan dan terkait perilaku yang katanya anak disuruh memperagakan adegan yang tidak seharusnya, yang mana itu adalah sebenarnya tidak pernah terjadi. Makanya ini dari mantan istrinya yang akan menyatakan semuanya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin biar langsung nanti dari Mbak Arimbi yang menyampaikan. Saya yang disebutkan berinisial A. Saya dulu mantan istrinya si Y, dan si Y itu cemburu kepada atas nama si D. Saya dituduh berselingkuh dengan atas nama si D. Nah, untuk melampiaskan kecemburuannya itu, saya dan si D disekap selama 3 hari. Disekap di tempat yang berbeda. Selama disekap itu, si D ditanya terus, disuruh mengaku. Kalau tidak mengaku, dia juga mungkin dilakukan pemaksaan ya, intimidasi segala macam. Akhirnya suatu saat setelah 3 hari, si D berhasil kabur. Di saat si D berhasil kabur, si Y otomatis belum terlampiaskan emosi ya, rasa cemburunya belum terlampiaskan. Dia menyuruh saya melakukan membuat laporan di kepolisian untuk membantu menangkap si D kembali agar terlampiaskan rasa cemburunya. Saya disuruh mengaku di kepolisian atas dugaan saya diperkosa
Dan untuk anak saya Kenji juga dilakukan pelecehan seksual oleh atas nama si D. Nah, kalau saya tidak mau melakukan laporan palsu itu, saya di dalam rumah disekap dan dipukulin dan segala macam. Dia melakukan KDRT terhadap saya. Akhirnya dengan berat hati yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, saya datang ke Polres bersama si Y untuk melaporkan si D. Di saat itu saya membuat laporan bahwa saya diperkosa dan anak saya juga ada tindakan pelecehan seksual oleh si D. Setelah itu pihak kepolisian mulai melakukan proses sebagaimana prosedur untuk laporan saya. Di saat suatu ketika si Y lengah, saya sempat bisa ada kesempatan untuk memberitahu di pihak kepolisian bahwa laporan ini semua adalah laporan palsu. Jadi saya dipaksa untuk membuat laporan palsu, saya diintimidasi karena si Y ini melakukannya untuk menangkap si D supaya dapat masuk ditahan, dan dia terlampiaskan rasa cemburunya terhadap si D. Seperti itu. Jadi saya dipaksa untuk memberikan laporan palsu di kepolisian, sedangkan saya sendiri tidak pernah terjadi sesuatu terhadap saya dan anak saya. Seperti itu. Termasuk pelecehan tidak terjadi. Termasuk pelecehan juga tidak pernah terjadi. Jadi itu hanya kecemburuan suami saya, mantan suami saya terhadap si D. Dan dia mengira karena saya pernah memberi pengakuan kalau saya memang diperkosa, dia mengira saya yang berbohong karena saya berbalik tidak memberikan pengakuan kalau padahal saya memberi pengakuan diperkosa hanya untuk keselamatan diri saya. Posisi saat itu saya disekap 3 hari dan mungkin kemungkinan saya tidak tahu saya bisa hidup atau enggak di dalam situ kalau saya tidak dibantu oleh pihak dari Polres, seperti itu. Setelah itu saya langsung diamankan dari pihak Polres sesuai prosedur dengan bantuan dari Balai Kota. Saya ke PT PAS, saya diamankan di sana. Hingga saat ini suami masih merasa kalau pihak Polres dan saya bersekongkol menutupi kasus perkosaan ini. Seperti itu. Itu disekapnya di mana itu, Pak? Disekapnya di rumah suami, mantan suami saya. Mbak, sosok Y sendiri seperti apa sih, Mbak, pribadinya? Pribadinya dia dari awal memang dia temperamental dan juga cemburuan, seperti itu. Makanya dia melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai keinginannya akan selalu dikejar terus. Dan orang-orang yang tidak bisa membantu dia, tidak sesuai dengan kemauannya, bakalan menjadi tertuduh yang selanjutnya. Apakah pernah melakukan tindakan kekerasan? Kekerasan pernah, Pak. Saya pernah dipukul untuk di bagian sini, Pak, pelipis saya sampai pembuluh darah mata pecah. Saya diperiksakan ada rekam medisnya juga di klinik di daerah Lawean sewaktu itu. Dan mungkin ada pertanyaan lagi? Dan itu juga dilaporkan secara resmi ya, KDRT? Untuk KDRT saya laporan resmi. Tapi setelah polisi melakukan tugasnya, tahap-tahap pembuktian tidak ada, saya divisum segala macam, tidak terbukti. Kenji anak saya juga tidak terbukti adanya seperti itu. Polisi juga saya langsung datang ke polisi untuk menutup kasus ini karena saya harus pindah keluar kota dan saya sudah nggak bisa mengatur lagi untuk urusan-urusan kepolisian. Saya pikir kasus ini sudah tertutup. Artinya Mbak Arimbi mengajukan mencabut perkaranya juga atas dasar tidak ada unsur paksaan ya? Tidak ada unsur paksaan. Saya sendiri mau mencabut laporan ini karena sudah selesai. Di tahun 2017 sudah selesai. Sudah tidak ada masalah lagi. Mbak, saat itu apa yang mendorong Mbak memiliki keberanian akhirnya ya? Terus akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya? Dari awal saya dari awal pertama pura-pura mengaku di depan si Y ini kalau saya benar diperkosa untuk menyelamatkan diri saya. Daripada saya mati sia-siakan di dalam rumah itu, posisi saya disekap 3 hari. Nah setelah itu di pihak kepolisian saya cari celah sedikit pun untuk menjelaskan sebenar-benarnya. Posisi dia baru keluar sebentar, saya langsung menjelaskan. Jadi pihak kepolisian waktu itu tidak menghakimi langsung si Y, tidak membela saya. Pihak kepolisian terus sama-sama mencari kebenaran yang terjadi saat itu, dan akhirnya terbukti semua dicek, semua dari bukti-bukti dari si Y yang kasih, terus dari saya cuma dicek, ternyata memang nggak ada kejadian apa-apa. Jadi itu semua kasus rekayasa. Mbak, si Y sendiri mengatakan seakan-akan pihak kepolisian itu tidak bersahabat dan lain sebagainya. Kalau Mbak saat dalam penanganan kemarin seperti apa? Kalau dalam penanganan pihak kepolisian sangat welcome sekali ya. Maksudnya semua keluhan saya dan semua masalah saya bisa tersesuaikan sesuai dengan kenyataan yang ada.
Jadi untuk si Y, dia memang maaf selain temperamental dan juga cemburuan, sewaktu masih sama saya juga dia pemakai narkoba aktif. Jadi mungkin kita nggak tahu ya, kan polisi membutuhkan bukti bukan halusinasi ya, seperti itu. Makanya dari pihak kepolisian juga sudah sangat-sangat sekali membantu saya juga kooperatif untuk kasus ini dan sudah tidak ada masalah sebenarnya dari 2017. Mungkin Mbak punya harapan Mbak terkait masalah ini seperti apa? Ya, untuk harapan saya pertama karena kasus ini sudah terangkat ya, sudah di mana-mana, untuk semoga bisa sampai ke Komisi 3 DPR, klarifikasi saya, pesan saya bisa tersampaikan ke sana, untuk ya menyelesaikan semua kegaduhan ini supaya semua bisa tahu masalah sebenarnya seperti apa. Saya juga sudah lama Pak, saya tidak ketemu anak saya. Sudah 7 tahun saya nggak ketemu anak saya selalu tertutup akses untuk ke sana. Saya minta tolong untuk dipertemukan sama anak saya. Anak saya sudah terlalu lama diintimidasi. Saya cuma sebentar diintimidasi untuk memberikan kesaksian palsu sebagai korban perkosaan. Anak saya selama 7 tahun dia merasakan diintimidasi, diperalat oleh bapaknya, dia harus mengaku sebagai anak korban sodomi. Artinya ingin hak asuh anak itu kembali ke jaringan. Iya, kalau seumpama ada yang mendengar keluhan saya, alangkah baiknya saya kalau bisa kembali bisa merawat anak saya, bisa kembali bersekolah sampai dia putus sekolah 6 bulan hanya karena untuk mengikuti kasus rekayasa ayahnya. Terakhir komunikasi kapan Mbak dengan anak? Terakhir komunikasi 2018 Pak. Sampai sekarang belum lagi ya? Iya. Jadi di 2018 itu terjadi perceraian. Setelah itu si Kenji ini dibawa oleh bapaknya dan sudah tidak pernah ditemukan kembali kepada ibunya. Nah, untuk tindak lanjutnya saya sebagai kuasa hukum akan mengajukan permohonan ke Komisi 3 supaya Mbak Arimbi ini bisa menyampaikan keluh kesahnya atau apa yang sebenarnya terjadi. Satu itu, yang kedua juga kita akan meminta untuk dipertemukan sebenarnya apa yang terjadi. Jadi biar benar-benar nyata sebenarnya yang terjadi itu apa. Apakah benar beliau itu disekap, terus si anak kecil itu harus memperagakan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mungkin itu yang harus kedepannya akan saya lakukan. Artinya mendorong untuk Komisi 3 juga menerima Mbak Arimbi untuk ya, harusnya seperti itu. Harusnya Komisi 3 juga welcome mendengarkan keluh kesahnya Mbak Arimbi supaya ini benar-benar clear, tidak beritanya itu satu pihak gitu loh. Jadi biar tahu apa yang terjadi oleh saudara Y dan Arimbi ini apa yang sebenarnya terjadi. Laporan itu memang benar-benar ada, tapi hal yang terjadi itu tidak ada. Karena Arimbi ketika itu melapor dalam kondisi tertekan. Intinya seperti itu. Penyampaiannya untuk ada reka adegan sedemikian rupa itu, anak Kenji sama yang bersangkutan, Kenji tidak bisa melakukan adegan itu karena memang dia tidak pernah melihat ibunya, tidak pernah melihat sesuatu yang seperti dituduhkan ayahnya. Dan saat itu anak saya masih TK Pak, dia harus mengerti masalah-masalah orang dewasa. Jadi saya sangat menyayangkan psikis anak saya selama ini. Saya minta tolong untuk diselamatkan anak saya dari orang seperti itu. Membuat tim, insya Allah di awal Januari surat akan saya kirim ke Komisi 3. Yang jelas kita meminta mengklarifikasi yang sebenarnya terjadi, kemudian juga terkait. Terima kasih rekan-rekan media semuanya. Matur suwun Mas Arnaf.